Shalom, Jemaat Kalvari. Tanpa terasa kita sudah kebaktian onsite hampir setahun. Kebaktian onsite yang seharusnya menjadi kebaktian yang kita hadiri sebelum pandemi ini terjadi. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kembali hadir dalam kebaktian di ruang gereja, bukan di depan layar HP atau TV. Akan sangat berbeda ketika kita memuji Tuhan di depan layar HP, TV, dibanding memuji Tuhan di ruang gereja. Mari kembali menikmati pengalaman berbakti bersama jemaat lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kembali pada saat sebelum pandemi, bangun pagi, bersiap dan pergi ke gereja bersama keluarga. Kembali ke gereja, kembali merasakan indahnya persekutuan bersama. Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja, yuk! Cus gereja, cus gereja, yuk! 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 Shalom. Lagi shalom. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali berbakti dalam ibadah kebaktian 3 Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Saya menyambut dengan begitu hangat setiap jemaat yang begitu setia mengikuti kebaktian yang diadakan oleh Gereja Baptis Kalvari. Saya menyambut buat tamu yang baru pertama kali hadir. Boleh berdiri? Yang mana nih? Oke, kita berikan tepuk tangan. Selamat datang kembali nanti di kebaktian 3 Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Tuhan Yesus memberkati. Nanti akan ada hadiah spesial ya setelah kebaktian 3 yang akan kita berikan. Tidak juga lupa mengundang buat Bapak Ibu, Saudara-saudari
untuk datang kembali di Kebaktian 3 pada minggu depan, tanggal 27 November. Kebaktian 3 akan ada acara spesial, yaitu Kampung Kuliner Kalvari. Ya, wah, nanti kita makan-makan bersama di sana ya. Ada yang tanya, ini bayar nggak? Gratis ya. Jadi ayo kita datang sama-sama, kita bersekutu bersama-sama. Ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk kita sama-sama berbakti dalam Kebaktian 3 minggu depan dalam acara Kampung Kuliner Kalvari. Dan ada hadiah spesial ya. Di sini ada salah satu contoh. Nanti minggu depan akan ada door prize. Door prize-nya banyak ya. Ini salah satu saja. Di sini coba saya mau buka pelan-pelan ya, takut jatuh. Duh, deg-degan bukanya apa sih? Oh. Musiknya ding 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 gitu dong. Apa ini? Spesial banget ya. Wah. Ada jam ya Bapak Ibu. Weh. Kaget saya. Di sini ada jam. Ini judulnya ya mereknya Mozaik ya. Jadi ini akan dimiliki oleh Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Minggu depan datang ya, akan ada door prize ini dan bukan hanya ini saja. Jadi nanti akan ada juga dispenser ya. Iya ya, rumah mewah. Yang akan mengisi rumah mewah ya, dispenser. Dan akan ada juga handphone. Iya, tepuk tangan dong. Dan banyak hadiah menarik lainnya yang akan diberikan buat Bapak Ibu saudara-saudari yang datang mengikuti Kebaktian 3 di acara Kampung Kuliner Kalvari. Saya mengundang semuanya kita untuk sama-sama datang memuji dan memuliakan Tuhan di minggu depan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati sepanjang minggu ini. Kami yakin dan percaya kekuatan, pertolongan, semua yang kami rasakan sepanjang minggu ini, kami yakin dan percaya Tuhan izinkan semua terjadi. Supaya kami terus memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Dan saat ini, hari Minggu ini, kami mau merayakan begitu baik Engkau Tuhan. Dalam setiap puji-pujian kami, dalam setiap penyembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan pada sore hari ini Bapa, nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau. Dan kami siap untuk ditegur oleh firman Tuhan yang akan kami dengar sehingga hidup kami terus dikuatkan melalui setiap firman yang kami dengar dan kami lakukan ke depan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, Spirit of Victory. Ulang, lebih semangat lagi. Kebaktian 3, Spirit of Victory. Kalvari, Choose Gereja Yuk. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Mari sama-sama kita menyaksikan Kalvari News. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Kalvari sekalian, salam sehat selalu. Saya, Noviani, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam Kalvari News.
Calvary News kembali siap memberikan informasi dan pengumuman, khususnya untuk kegiatan selama sepekan ini. Jangan lupa untuk terus berdoa bagi negara, gereja, dan juga untuk kesehatan kita. Baiklah, kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja kembali akan mengadakan acara spesial, yaitu Kampung Kuliner Calvary. Acara ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 5 sore dalam kebaktian yang ketiga. Mari kita hadir dan beribadah bersama-sama ke gereja sambil menikmati serunya aneka jajanan kuliner dalam Kampung Kuliner Calvary. Cus, gereja yuk! WBI Calvary tanggal 26 November ini akan mengadakan persekutuan secara onsite pukul 10 pagi di gereja. Renungan akan dibawakan oleh Ibu Kathleen Tairas dengan tema Bersandar dalam Penantian. WBI Calvary semakin menjadi wanita terpilih. PBI pada Sabtu tanggal 26 November akan mengadakan persekutuan secara online via aplikasi Zoom jam 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Hari Gunawan. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan secara onsite Sabtu ini tanggal 26 November pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Be Patient, Yok solid bertumbuh dan beriman. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Calvary News minggu ini. Kiranya dapat memberikan informasi dan menjadi berkat untuk kita sekalian. Spirit of Victory. Calvary News, this is my church. Seluruh jemaat diundang untuk berdiri, mari bersama-sama kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Dia. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, karena kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Izinkanlah kami untuk boleh meninggikan nama-Mu.
sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau, sebab Kau besar dan mulia Tuhan. Ini kami Tuhan, layakkan kami, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit kebesaran-Mu yang luar biasa, Allah yang begitu tinggi, namun gak pernah jauh sedikit pun dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita puji tinggikan nama Dia, sebab Dia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Maha Besar. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dia lebih
kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Selamat sore jemaat semua. Saya undang untuk kita bisa berdiri bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau sungguh Allah yang dahsyat ya Bapa. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa bagi kami. Bapa, bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini, tapi Kau sudah persatukan kami dengan kuasa-Mu yang sungguh dahsyat. Bapa, sungguh Engkau setia. Dimanapun dan kapanpun kami berada, Kau selalu setia. Untuk itu Tuhan kami mohon Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kami boleh layak di hadapan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kau menolong pemimpin kami ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kami pada saat Tuhan, kami percaya Tuhan ada banyak hal yang Tuhan merencanakan untuk bangsa kami tercinta ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon supaya Tuhan turut campur di dalam pemimpin kami, dari yang tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, hingga kepada pemerintahan yang terkecil, yaitu di lingkungan RT dan RW Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua itu boleh tak lepas dari lawatan-Mu. Dan biarlah Kau berikan mereka semua rasa takut akan Tuhan, supaya pemerintahan ini boleh berjalan ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan Bapak, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami, untuk para pemimpin di gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk para pendeta di tempat ini, untuk Pak Gins dan keluarganya, untuk Pak Refli beserta keluarganya, dan Andri beserta Mei. Kami juga berdoa Kau selalu memelihara kesehatan mereka dan memenuhi segala keperluan mereka ya Bapak. Kami juga mau Tuhan boleh menolong kami semua untuk menyatukan hati, memuliakan gereja-Mu hanya untuk memuliakan nama Tuhan ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap sekolah teologi baptis yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau sudah menolong mereka satu persatu ya Tuhan. Dan secara khusus kami juga mau berdoa untuk SPBK yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memilih, memakai dari para pemimpin, dosen-dosen hingga mahasiswa dan mahasiswinya Tuhan. Kami juga menyerahkan mereka untuk Tuhan boleh pakai mereka dan ditempatkan di mana Tuhan punya rencana bagi kemuliaan Allah ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan kami tidak mungkin tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami berdoa untuk Tuhan boleh melawat mereka satu persatu, dan yang sakit Kau sembuhkan, yang bermasalah Kau selesaikan masalahnya dengan baik ya Bapak. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyatukan kami di sini. Bukan satu kebetulan, kembali lagi Tuhan, di tempat yang paling baik ini kami mau mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah setiap rupiah yang kami kumpulkan di tempat ini boleh dipakai oleh setiap panitia hanya untuk kemuliaan. Dan kami boleh bersatu hati untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kanal persembahan akan diedarkan dan kita akan nyanyikan pujian Betapa Dalamnya Kasih Setiamu. Betapa
bersyukur dan berterima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, kiranya boleh menjadi perantara bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari semua jemaat diundang untuk berdiri. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita nyanyikan pujian pengantar firman Tuhan. Waktu yang tepat. urapan Tuhan melalui Roh Kudus untuk firman yang
kita mau dengar dan renungkan bersama-sama. Ya Yesus Tuhan, Engkau Tuhan dengan segala kasih setia dalam hidup kami. Kami nikmati kehidupan kami dengan segala berkat-berkat yang ada. Kami sungguh bersyukur di tempat ini kami juga menikmati berkat-berkat dalam pujian, dalam pengabdian, pelayanan, dan kami percaya ada berkat firman juga yang sedang dicurahkan. Tuhan, kami mau duduk tetapi membuka hati kami untuk firman-Mu, firman yang benar, firman yang ya dan amin. Biarlah masuk dalam hati kami, dalam seluruh hidup kami, meneguhkan kami supaya kami menjadi pribadi keluarga yang bersabar dalam penantian. Urapi hamba-Mu pada waktu menguraikan setiap kebenaran dengan kuat kuasa Roh Kudus. Urapi jemaat-Mu pada waktu mendengar di dalam terang Allah Roh Kudus. Kami berdoa, kami meminta, dan kami bersyukur menikmati firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, jadi firman Tuhan tadi sudah dibaca, teks khotbah diambil dari ayatnya yang ke-35. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Ya. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Bagaimana kalau kita sekali lagi baca bersama? Ayat 35 dan 36. Dalam Ibrani 10. Kalau Bapak Ibu sudah membuka boleh, ya ini sudah ada di tampilan. Kita baca bersama-sama langsung di ayat 25, 23. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ada banyak berkat firman Tuhan kalau kita memperhatikan kata demi kata ya di dalam bagian ini. Di sini jangan melepaskan kepercayaanmu, upah, karena besar upah. Kemudian sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak. Jadi sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau kebaktian 3 sekarang nggak live streaming ya. Jadi, iya ditunda hari Senin, tidak langsung. Saya mau bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang saat ini sedang buru-buru pingin cepet-cepet pulang gitu. Karena kalau ada, pasti kan dikit-dikit lihat jam ya. Wah, Pak Refli sudah 10 menit nih khotbahnya. Gitu. Pak Refli, pasti dikit-dikit kelihatan. Saya bisa lihat orang kalau lihat-lihat jam, oh dia pingin buru. Ada nggak? Kalau orang buru-buru, kalau Bapak Ibu pingin cepet-cepet pulang, mungkin ada janji, ada keperluan, atau mungkin lupa matiin kompor di rumah, biasa gitu ibu-ibu ya. Sudah perjalanan jauh, aduh lupa nih kompornya mati belum, nah, gitu. Ya pokoknya itu akan mengganggu Bapak Ibu pada waktu beribadah. Kalau buru-buru, saya sedang berkhotbah, Bapak Ibu konsentrasi jam, waduh sudah 15 menit nih Pak Refli, waduh sudah 20 menit. Ya memang itu keadaan ya. Pada waktu saudara hadir di sini, ya itu Tuhan berkenan saudara ada. Jadi jangan terganggu dengan urusan-urusan. Kalau sudah hadir, ayo
hati, pikiran, seluruh hidup harus fokus kepada firman-Nya. Kalau buru-buru pasti terganggu. Bagaimana supaya tidak buru-buru? Harus bersabar. Sabar, saya mau gunakan waktu di sini. Karena memang tema malam ini bersabar. Sehingga jangan buru-buru pulang. Nikmati berkat-berkat di dalam ibadah ini. Nikmati berkat di dalam firman Tuhan. Nikmati berkat setelah ini. Ada bersekutu makan, nggak tahu ada nggak ya? Saya mau janjiin takutnya nggak ada lagi. Nikmati kebersamaan. Kalau buru-buru semua hilang. Saudara tidak dapat berkat firman, tidak dapat berkat persekutuan, saudara tidak ada berkat saling sharing, bertemu, ngobrol, hilang. Karena apa? Karena tidak sabar. Nah, di sini kan menekankan bahwa jangan melepaskan kepercayaanmu dari khotbah yang pertama, kebaktian 1, 2, semuanya dihubungkan dengan iman. Ya. Jangan melepaskan kepercayaanmu, kemudian upah, kemudian yang terakhir di bagian kalimat terakhir di sana, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah ini dia, memperoleh apa yang dijanjikan. Saya mau berkata, slide berikutnya, kita harus membedakan ya. Kita harus membedakan kalau kita sebagai orang percaya, penantian kita kan surga. Ya, penantian kita. Penantian orang percaya itu berhubungan dengan janji Tuhan. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Tapi yang harus kita ingat di sini dalam ayat yang ke-36 di sana menekankan memberikan apa yang dijanjikan. Slide berikutnya. Apa yang dijanjikan. Harus dibedakan antara Tuhan memberikan apa yang dijanjikan dengan apa yang diinginkan. Saya mau membedakan itu. Tuhan memberikan apa yang dijanjikan. Beda lagi dengan apa yang diinginkan. Bukan berarti kita nggak usah mengingin. Perlu. Kalau memang keinginan Tuhan mengabulkan sesuai dengan keinginan, wah puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau tidak sesuai? Tuhan, saya akan minta supaya bisnis lancar, tapi tidak lancar. Tuhan, saya akan minta supaya hari ini harus sembuh, tapi belum sembuh. Keinginan. Ada banyak orang yang kecewa, bahkan meninggalkan gereja, bahkan tidak mau melayani. Karena merasa tidak dipenuhi apa yang menjadi keinginannya. Sehingga mari kita menempatkan dasar iman kita. Firman Tuhan dalam bagian ini berkata, akan memberikan, akan memperoleh apa yang dijanjikan. Karena kalau tidak, pada waktu kita menghadapi berbagai pergumulan, diperhadapkan dengan keadaan sulit, kita mungkin berkata, Tuhan saya sudah berdoa, kenapa belum berubah? Tuhan saya sudah meminta, kenapa belum ada? Tapi kalau kita meyakini Tuhan akan memberi sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sehingga pada waktu tidak sesuai, janji Tuhan kan berkata, tidak selama langit selalu biru. Iya ya. Jalan selalu rata. Bukan itu janji Tuhan. Tapi janji Tuhan menolong. Tadi ya. Janji Tuhan memberi kekuatan. Janji Tuhan memelihara. Sehingga pada waktu tidak sesuai keinginan, harapan, kita tetap percaya janji Tuhan tidak berubah. Kita tetap percaya janji Tuhan ya dan amin. Kita tetap percaya apa yang ada walaupun tidak sesuai, tapi saya percaya Tuhan itu baik. Nah, dalam hal ini
tetap yang dibutuhkan adalah kesabaran. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Saya mau menerjemahkan bersabar dalam penantian, khususnya dalam ayatnya yang ke-35 dan 36. Bagian yang pertama, coba slide-nya. Nah, bersabar yang pertama saya hubungkan dengan kata jangan melepaskan kepercayaanmu. Ya, tetap percaya. Dalam tekanan yang lain bisa dihubungkan dengan tetap bertahan. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Bersabar artinya tetap percaya. Punya makna selalu percaya. Punya makna apapun yang terjadi, Tuhan saya Tuhan yang baik. Yang pasti Tuhan akan menolong sesuai dengan waktu, karya, dan kedaulatannya. Kalau kita melihat kalimat ini, slide selanjutnya dikatakan jangan melepaskan kepercayaanmu. Ya, secara sederhana jangan tinggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhanmu. Secara sederhana. Jangan, kalau secara aplikasi, kalau sudah melayani, tetap melayani. Kalau sudah setia, tetap setia. Kalau dalam keyakinan sudah percaya, tetap percaya. Jangan tinggalkan, jangan melepaskan kepercayaanmu. Ini kan tadi sudah ditekankan bahwa bersabar dalam penantian yang dihubungkan dengan iman kita, dasar iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kepada pribadi yang kita percaya, Allah yang sanggup, Allah yang setia kepada janji, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang berdaulat. Keyakinan kita seperti itu. Kalau kita berkata orang Kristen, orang percaya, tetapi tidak meyakini janji Tuhan, ya makanya banyak yang kabur kan. Hanya iman itu, percaya itu hanya sekedar ngomong doang. Oh iya saya percaya Tuhan. Oh iya saya anak Tuhan. Oh iya saya percaya Yesus mati mengorbankan hidup untuk menyelamatkan hidup saya. Tapi pada waktu ada persoalan datang, lebih percaya orang lain. Meninggalkan imannya, kepercayaannya, keyakinannya. Lebih percaya kekuatan yang lain. Lebih percaya orang-orang yang mungkin dianggap lebih bisa dari Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Kita dalam iman, kemurnian iman yang benar, kita jangan punya mindset begini. Saya mau percaya karena kalau jadi orang Kristen, kalau percaya sama Tuhan Yesus, bebas dari masalah. Wah, itu keliru. Jangan punya pikiran, keyakinan, kalau saya jadi orang Kristen, kalau saya ikut Tuhan, wah tidak ada masalah. Justru itulah masalahnya. Ya, karena sejarah membuktikan bahwa sejarah kekristenan beriringan dengan apa? Tantangan, persoalan, penganiayaan. Kalau tidak sabar, ya kita tidak mendengar Injil sekarang. Karena banyak orang meninggalkan, tidak mau menderita. Kenapa murid-murid, walaupun dalam penganiayaan, tetapi mereka tetap bertahan. Walaupun dalam penganiayaan, mereka tetap percaya. Kenapa? Punya keyakinan. Punya keyakinan kepada Yesus yang adalah kekuatannya. Menanti ada kekuatan, walaupun dalam keadaan yang sulit. Dalam keadaan yang sukar, mereka tetap percaya. Dalam penganiayaan, mereka tetap percaya. Dalam pengertian yang lain, bersabar, mereka menanti. Walaupun dalam keadaan sulit, mereka tetap menahan segala kepedihan itu. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jadi jangan melepaskan
kepercayaanmu. Tanda iman yang benar itu bertahan. Bertahan. Saya mau tetap percaya. Itu tanda iman yang benar. Tanda punya kemurnian iman. Ya, ada banyak kesaksian ya orang-orang percaya. Kalau saya pada waktu percaya tidak ada halangan. Orang tua senang. Justru sebelum percaya, justru percaya. Belum gitu. Setelah percaya senang. Tapi ada orang-orang pada waktu jadi Kristen ditolak oleh keluarga. Kalau mau percaya Yesus tidak dianggap anak, kan banyak seperti itu ya. Di negara-negara lain yang anti Kristus harus beribadah, bersembunyi. Tapi dia tidak membuat mereka lari, meninggalkan iman mereka. Mereka tetap bertahan, mereka tetap percaya ini pilihan yang tepat, tetap percaya ini adalah yang benar. Sehingga apapun, ya, iman yang benar adalah tetap bertahan. Iman yang benar tetap percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan bertindak. Memiliki iman yang benar dengan bertahan dan terus bertahan karena percaya Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang benar, Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan berkarya sesuai dengan janjinya. Tekanan yang kedua bersandar adalah lebih kepada, saya ambil kata di sini, memerlukan ketekunan. Ya, tetap komitmen, lebih dihubungkan dengan tetap berkomitmen. Dalam Ibrani 10 ayat 36a, sebab kamu memerlukan ketekunan. Bapak Ibu jemaat semuanya, biasa orang kalau imannya iman yang bisa dikatakan misalnya iman yang suam-suam kuku. Hanya sekedar ya kalau lagi sempat ke gereja, kalau lagi nggak sibuk ke gereja, kalau lagi mood berdoa, baca Alkitab, itu orang-orang seperti orang-orang yang punya iman yang suam-suam kuku. Sehingga ya nggak usah ada badai, angin sepoi-sepoi sudah hilang, tidak ke gereja lagi. Jadi orang yang tidak memiliki kemurnian tidak mungkin ada komitmen. Kalau misalnya diberi motivasi, ayo semangat melayani. Aduh saya kan sibuk ya, memang sibuk ya. Tapi saya percaya bahwa orang kalau dia sungguh-sungguh punya iman, ada panggilan, ada gerakan Tuhan melalui Roh Kudus dalam hatinya, maka setiap persoalan itu akan ya dilawan. Setiap tantangan itu tidak akan membuat dia berhenti. Setiap situasi yang sulit tidak akan membuat dia, wah saya tidak mau melayani lagi. Karena firman Tuhan berkata, ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Di dalam Roma 5 ayat 4, ketekunan menghasilkan tahan uji. Jadi iman yang benar, pada waktu ada persoalan, kita semakin bertekun. Pada waktu ada tantangan, bukan kabur. Pada waktu ada situasi yang sulit, bukan mundur. Tetapi semakin bersemangat lagi, tetap mempertahankan iman. Karena apa? Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini buah dari iman yang ada pada waktu hidup kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, punya iman yang benar. Persoalan itu membuat kita tambah setia, membuat kita tambah maju. Tadi sudah ditekankan bahwa persoalan itu kan biasa, bukan luar biasa. Tetapi banyak orang berkata, Tuhan berat ini.
berarti di atas luar biasa. Sedangkan firman Tuhan berkata, persoalan, pencobaan itu biasa. Yang kalau dihubungkan dengan bagian ini adalah untuk menguji benar tidak iman kita. Karena setiap persoalan, setiap keadaan yang sulit sebenarnya itu untuk menantang. Supaya kita maju, supaya kita terus menerobos. Karena punya iman yang benar. Jadi letak kesabaran kita pada waktu kita tetap berkomitmen. Pada waktu kita tetap bersemangat. Makna di dalam kesabaran, bersabar dalam penantian, kita tetap semangat. Jadi halangan-halangan tidak membuat kita berhenti. Badai-badai hidup tidak membuat kita mundur, tetapi kita tetap bersemangat. Dengan iman percaya bahwa ini adalah benar. Pada waktu kita misalnya datang beribadah, mungkin orang lain berkata, buang-buang waktu. Pada waktu ada jemaat sebelumnya saya melayani, suaminya memang belum percaya. Dia waktu istrinya mau kasih perpuluhan, dia bilang, capek-capek itu cari duit, kamu kok malah buang-buang ke gereja gitu. Percuma, menganggap percuma. Orang yang tidak memiliki iman yang benar akan menganggap bahwa ke gereja itu buang waktu. Beribadah itu buang waktu. Berdoa itu buang waktu. Memberi persembahan itu rugi. Tapi orang yang memiliki iman yang benar akan berkata bahwa ke gereja itu adalah yang tepat, yang benar. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu adalah yang benar. Sehingga apapun halangannya tetap bersemangat. Apapun situasi yang sulit tetap maju. Penuh semangat. Karena yang kita lakukan adalah untuk Tuhan Allah yang benar. Yang kita lakukan untuk Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga iman itu, iman kita, iman kepada Tuhan yang benar, yang terus menjadi satu dorongan yang kuat. Bahwa apapun keadaannya, saya tetap setia. Tidak membuat, jadi penderitaan, kesusahan, tidak membuat kita mundur. Bagian yang ketiga, kata bersabar yang saya sudah singgung di awal adalah memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi pada waktu kita terus bersabar, ya pasti ada hasilnya. Dalam hal iman. Ya. Kata di sini diawali dengan kata memperoleh. Kata memperoleh ini adalah endingnya ya. Karena janji Tuhan ya dan pasti kan. Kata memperoleh ini adalah sesuatu yang pasti didapat. Hasil dari kesabaran adalah mendapatkan. Hasil dari kesabaran adalah memperoleh. Hasil dari kesabaran ada tuaian. Pokoknya ada hasil. Kalau kita kembali ke awal, bahwa secara iman, pengharapan kita secara iman adalah surga. Karena apa? Karena kalau kita punya kemurnian iman, itu akan membuat kita tetap setia kan? Sehingga betul penantian surga. Tapi pada waktu kita meninggalkan Tuhan, ada orang sekian lama beribadah, tahu-tahu pindah agama. Bahkan ada pendeta, sekian lama melayani, di Google banyak. Sekian lama melayani, tahu-tahu jadi ustadz. Itu bukti bahwa mereka tidak memiliki iman yang benar. Jadi ya status hamba Tuhan bukan sebagai kunci. Tetapi iman yang benar itu.
Buktinya benar apa? Bertahan. Bukti iman yang benar adalah apa? Tidak meninggalkan Tuhan. Kalau ada orang meninggalkan imannya, itu bukti berarti memang tidak memiliki iman yang benar. Sehingga tidak mungkin bersabar. Memang ada kesaksian berkata, wah saya ya ada mungkin tersinggung atau suka terjadi konflik dengan sesama teman hamba Tuhan. Kemudian dia memutuskan, ya lebih baik saya pindah aja jadi ustadz. Artinya bahwa memang tidak memiliki iman yang benar. Buktinya apa? Ya buktinya dia keluar. Jadi kalau kita tidak sabar, kemudian meninggalkan iman kita, beralih kepada yang lain, itu tandanya kita tidak memiliki iman. Tidak akan memperoleh apa yang dijanjikan. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan, maka akan memperoleh. Dan kembali lagi memperoleh apa yang dijanjikan. Secara janji Tuhan bahwa dengan bersabar kita akan memperoleh, akan disertai, akan diberi kekuatan pada waktu ada persoalan tantangan, akan mendapatkan pemeliharaan, akan diberi kekuatan untuk menang dalam setiap tantangan secara iman. Secara kehidupan hari-hari, dengan bersabar, kita bisa memelihara kebersamaan dengan sesama anggota gereja. Contoh sederhana gini, pada waktu kita sabar terhadap orang yang mungkin menjengkelkan dalam tanda kutip ya. Orang ini menjengkelkan banget. Pada waktu kita sabar, artinya bertahan. Yaudah, saya sabar. Itu akan memelihara hubungan dengan tujuan supaya dia berubah. Beda lagi kalau orang bahasa Betawi, lu jual gue beli. Ya. Kalau nggak sabar, hilang kebersamaan. Kalau tidak sabar, itu akan menghilangkan nilai-nilai iman Kristen. Orang berkata, orang Kristen kok begitu? Jadi, ya membalas marah dengan marah. Tetapi dengan bersabar, maka Tuhan berkata akan memperoleh kebersamaan, akan tetap dipelihara. Tetapi kalau tidak sabar, maka itu akan menghilangkan nilai-nilai kekristenan, akan menghilangkan kesaksian kita, akan merusak kebersamaan. Bagaimana memperoleh apa yang dijanjikan kalau kita tidak sabar? Bapak Ibu jemaat, malam ini firman Tuhan menasihati kita, memanggil kita supaya kita membuktikan bahwa kita punya iman yang benar. Yang dapat kita buktikan dengan apa? Hidup sabar. Tidak akan pernah rugi kalau kita hidup sabar. Mari kita buktikan bahwa percaya saya kepada Tuhan adalah benar. Iman saya adalah benar. Yang kita buktikan dengan sabar. Tadi sudah ditekankan, sabar itu adalah bukti iman, buah rohani, harapan Tuhan. Kesabaran yang dapat kita lakukan dengan tetap percaya, selalu bersemangat, tidak pernah kendor. Hasilnya memperoleh apa yang dijanjikan. Mari bertahan karena iman yang benar. Mari bersabar karena iman yang benar. Karena apa? Janji Tuhan itu pasti. Hanya kita harus menanti dengan sabar apa yang dijanjikan Tuhan itu. Amin. Mari tunduk kepala. Bapa di surga, kami mau bersyukur. Karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kunci untuk kami dapat dibangun kunci untuk kami mendapatkan apa yang kami nantikan adalah hidup bersabar. Kami harus membuktikan dengan tetap percaya, bersabar yang harus kami buktikan dengan tetap berkomitmen di dalam hubungan dengan Tuhan.
Kami sungguh percaya janji firman Tuhan akan memperoleh apa yang dijanjikan. Berkati firman ini, berkati jemaat yang sudah mendengarkan, supaya semuanya mendapatkan satu kekuatan untuk hidup, dapat hidup bersabar dalam penantian. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari berdiri. Kita respon firman Tuhan ini dengan pujian. Sementara menyanyikan pujian ini menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu kalau mau didoakan. Kalau saudara punya pergumulan, mungkin minta kekuatan supaya sabar. Mungkin saudara menghadapi berbagai permasalahan, datanglah. Kalau mau didukung dalam doa, datanglah. Saudara akan didoakan. Saya percaya Tuhan pasti akan melawat. Sementara pujian ini, gembala sidang kita Pendeta Gins dan Pak Andri akan berdoa bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan. Sementara menyanyi, silakan datang. Ada, silakan. Amin. Silakan. Ada lagi, silakan. Silakan datang. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Silakan, silakan. Ada, saudara akan diteguhkan. Ada lagi? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah percaya dan mau dibaptis, boleh, silakan datang. Memberitahu untuk didoakan. Atau mau percaya menerima Tuhan Yesus, silakan. Ambillah waktu ini, waktu yang terbaik buat saudara. Silakan datang. Ada? Masih ada? Silakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Masih ada? Silakan datang. Bapak Ibu yang menghadapi pergumulan, yang minta didukung dalam doa, mari silakan. Yesus menjawab lebih dari yang Dia jadikan semua. Puji Tuhan, kita sangat amat yakin percaya bahwa ketika kita menanti dengan penuh kesabaran, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Jangan melepaskan kepercayaan kita, jangan meragukan kuasa Tuhan. Dia ya dan amin. Terima kasih untuk Saudara PJ Nainggolan yang sudah hadir hari ini pertama kali bersama dengan kami ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai bentuk
kasih kami kepada Saudara PJ yang sudah datang di tempat ini. Boleh maju ke depan? Pak Andri, boleh minta tolong Pak Andri? Ini bentuk kasih kami kepada PJ yang sudah bersama dengan kita di dalam kebaktian 3 ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada waktu boleh datang kembali bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang lain boleh membawa teman-teman datang, ada spesial yang selalu bisa diberikan, bagian dari bentuk perhatian kami kepada tamu-tamu yang datang dalam kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa, bersama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga. Kami sudah bersama-sama dalam kebaktian ini. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan yang sudah memimpin, Tuhan yang sudah menolong kami ketika kami menyembah, memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Ada puji-pujian yang dinaikkan, dipanjatkan dan dinyanyikan. Dan juga doa-doa yang dinaikkan serta firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami dapat dalam kebaktian ini. Kami percaya dan yakin inilah pemberian Tuhan terbesar dalam hidup kami. Membekali kami semua untuk bisa melangkah di hari esok yang menjadi misteri dan rahasia bagi kami. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang rahasia. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, yang maha tahu. Karena itu kami menaruh semuanya hanya kepadamu ya Tuhan. Hamba letakkan dan serahkan semua seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak sampai orang dewasa. Di hari esok dalam segala kesibukan mereka, pekerjaan mereka, tugas mereka, bisnis mereka, pelayanan dan lain sebagainya. Bila kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati mereka. Lebih daripada itu ya Tuhan, karuniakan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan buat mereka semuanya. Dan akhirnya pada minggu yang akan datang kami kembali lagi bersama-sama untuk memuji Engkau, bersorak kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami sangat bersyukur, kami sudah bisa menikmati ibadah ini dan kami mau mengakhirinya. Mohon berkat-Mu buat kami sekalian. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bisa keluar dari pintu samping. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.